Jawab kritik teks dari Esra pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42 dan Nehemia 7 ayat 44 sampai dengan 45, khususnya mengenai jumlah penyanyi dari Bani Asaf dan kelompok lainnya. Ini kita akan bahas kritik teksnya secara mendalam. Bab 1, teks perbandingan antara Ezra 2 dengan Nehemia pasal 7 akan Kak Noven bagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, penyanyi Bani Asaf. Esra pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42 menuliskan Bani Asaf ada 128 orang. Sedangkan pada Nehemia pasal 7 ayat 44 sampai dengan 45 ada 148 orang. Penjaga pintu gerbang, menurut Ezra pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42, 139 orang. Menurut Nehemia pasal 7 ayat 44 sampai dengan 45 adalah 138 orang. Apakah itu dianggap Alkitab itu tidak akurat? Mari kita bahas lebih lanjut. Observasi. Bani Asaf atau dikenal juga pemazmur atau penyanyi pada Ezra itu 128, Nehemia 148, selisih 20 orang ya. Penjaga pintu dikatakan pada Ezra 139 orang, Nehemia 138 orang, selisih 1 orang. Kita akan kupas melalui analisa akademik dan tekstual ya, menghadapi kritik teks ini. Satu, masalah varian ya, varian tekstualnya. Kedua, daftar ini adalah catatan sensus dari kelompok yang kembali dari pembuangan di Babel 539 sampai dengan 538 sebelum Masehi. Sebagian besar daftar di Ezra 2 dan Nehemia 7 identik, tetapi ada sejumlah variasi angka. Dan variasi angka ini tidak esensial ya, karena tidak mempengaruhi core Kristen kita dalam penebusan. Lalu kedua, para ahli teks seperti Bruce M. Metzger itu mencatat bahwa varian angka adalah hal umum dalam manuskrip kuno, sering disebabkan oleh satu, kesalahan penyalinan angka, terutama jika menggunakan huruf Ibrani sebagai angka. Kedua, penggabungan atau pemisahan unit keluarga atau subkelompok. Ketiga, perubahan demografis antara dua waktu penulisan. Bagian keduanya, hipotesis sejarah 121 adalah kemungkinan bahwa Nehemia mencatat revisi data lebih mutakhir dibanding Ezra yang terbaru ya maksudnya. 2.2 dalam konteks waktu. 2.2a, Ezra datang lebih awal, sekitar 458 sebelum Masehi. Sedangkan Nehemia datang kemudian sekitar 445 sebelum Masehi. 2.3, maka Nehemia pasal 7 mungkin mencatat angka aktual setelah pertambahan atau penyusutan jumlah, bukan kesalahan, tapi data yang diperbaharui. Karena bisa saja waktu transisi itu mungkin bertambah 1 orang atau ada yang meninggal karena tua, kita juga tidak tahu secara sejarahnya seperti apa. Cuman penulisan kitab Ezra dan Nehemia terjadinya selisih angka itu sangat masuk akal. Ketiga, pendekatan secara dialektiknya ya. Asumsi umum, semua angka di Alkitab harus sama karena diilhamkan secara literal. Ya, kontranya, ada perbedaan angka antara dua kitab suci yang mencatat hal yang sama misalnya. Dalam kasus ini antara Ezra dan Nehemia. Lalu apa analisa lebih lanjutnya? Inspirasi Alkitab tidak menghilangkan kemungkinan kesalahan penyalinan manusia atau penggunaan sumber data yang berbeda. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin ada yang sudah tua meninggal, ya kan? Atau ada yang baru masuk dalam pemazmur itu, bertambah 1 orang atau berkurang 1 orang, kita tidak tahu ya. Lalu berikutnya adalah perbedaan tersebut dapat mencerminkan fleksibilitas historis, bukan kontradiksi yang substansial. Jadi bukan kontradiksi yang merusak iman Kristiani, nggak seperti itu. Atau seperti ada kitab-kitab yang dari agama lain terlalu banyak variannya, jadi supaya kelihatannya dari yang maha kuasa, musnahkan semua, tinggalin satu. Cara kekristenan membuat atau mendatakan sejarah tidak seperti kitab-kitab ngawur yang lainnya. Keempat, perspektif dari para ahli. Ya, dari F.F. Bruce, pandangannya apa? Menekankan bahwa daftar Ezra dan Nehemia diambil dari arsip yang berbeda namun autentik, atau bisa dibilang pendataan ulang.
kemungkinan ada di situ. Kedua, dari Gleason Archer. Menganggap perbedaan ini bukan kesalahan, tapi bukti otentisitas histori karena tidak direvisi untuk menyeragamkan atau dipaksakan seragam. Nggak seperti kitab-kitab yang ngawur di luar sana ya. Kedua, Raymond Dillard dan Tramper Longman menunjukkan bahwa teks-teks ini berfungsi lebih sebagai dokumen administratif daripada liturgis, sehingga variasi angka adalah hal yang wajar. Lalu kita akan lihat implikasi teologis dan psikologisnya ya. Secara teologis, akan Kak Novet bagi menjadi 3. 1. Alkitab dapat dipercaya dalam esensi meskipun ada perbedaan dalam angka administrasi. Sekali lagi, Alkitab dapat dipercaya dalam esensi. Mungkin ada perbedaan dalam angka administratif. Itu normal. Ya. Kedua, Tuhan bekerja dalam proses historis termasuk melalui catatan administratif dan statistik. Ketiga, penyertaan nama-nama dan angka ini menegaskan bahwa setiap orang diperhitungkan dalam pemulihan umat Tuhan. Secara psikologis dan pastoralnya, ada 2 poin. 1, dalam pelayanan, kita belajar bahwa data dan statistik bisa berubah, namun misi tetap sama. Misalnya dalam ilmu matematika, itu ada toleransi kesalahan data berapa persen, sehingga data statistik itu tersebut masih bisa dianggap valid. Atau dalam manajemen keuangan, adanya toleransi kesalahan berapa persen itu masih boleh, atau dalam auditor ya. Kedua, kesetiaan dalam pelayanan seperti para penyanyi Bani Asaf dicatat meskipun tidak sempurna dari sisi dokumentasi. Ada kemungkinan seperti itu ya. Penjelasan secara linguistik dan numeriknya. Huruf Ibrani dipakai sebagai angka, contoh angka 8 dalam Ibrani dan 10 sangat mungkin tertukar dalam penyalinan ya, karena misalnya teks yang ditemukan rusak atau apa, jadi tetap bisa adanya tertukar gitu. Kedua, istilah Bani Asaf bisa juga mencakup subkelompok atau generasi tambahan seperti yang tadi Kak Nohen sudah jelasin. Mungkin ada yang baru bergabung karena sudah cukup umurnya atau sudah terlatih, kayak orang mau masuk paduan suara, oh suaranya belum masuk misalnya, belum bisa harmoni, masuk nadanya, jadi belum dimasukkan, tapi setelah bisa lewat seleksi dimasukkan, jadi bisa bertambah bisa berkurang mungkin karena ada yang meninggal atau sibuk mengundurkan diri kalau di era modern gini ya. Nah, kemungkinan di era zaman itu pun bisa terjadi seperti itu ya. Jadi istilah Bani Asaf bisa juga mencakup subkelompok atau generasi tambahan tergantung cara sensus dilakukan. Yang berikutnya, angka yang selisih kecil 1-20 tidak cukup signifikan untuk dianggap kontradiksi teologis. Jadi kalau ada yang goblok di luar sana, tolong sadar. Selisih tidak membuat adanya kontradiksi teologis. Itu hanya data statistik. Tapi lebih ke perbedaan administratif. Akan Kak Noven breakdown menjadi skor. S. Ada perbedaan angka dalam 2 kitab yang tampaknya serupa. K. Ya, dalam skor tadi, K, studi tekstual menunjukkan kemungkinan kesalahan penyalinan atau sumber yang berbeda atau latar belakang lainnya, misalnya tadi adanya yang meninggal atau ada yang bergabung gitu ya. O, Tuhan tetap bekerja melalui catatan-catatan manusia. R, kita belajar bahwa keakuratan bukan hanya soal angka, tapi hati dan ketaatan umat. Kita akan masuk dalam formasi spiritualnya, up, relasi dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa angka kecil dari umatnya. In-nya, refleksi diri, apakah kita setia dalam pelayanan bahwa bahkan jika kita tidak dicatat orang. Lalu apa out-nya, relasi sosialnya. Pentingnya dokumentasi dan pelayanan yang bertanggung jawab dalam komunitas. Sebuah jok ringan. Kalau jumlah penyanyi di Ezra dan Nehemia beda, jangan heran, mungkin ada yang ngundang paduan suara tamu dari Babel. Ya. Kesimpulan secara singkatnya, perbedaan angka dalam Ezra pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42 dan Nehemia pasal 7 ayat 44 sampai dengan 45 bukan kesalahan fatal, melainkan varian administratif atau akibat penyalinan manuskrip. Hal ini justru menunjukkan bahwa Alkitab tidak dipoles untuk menyembunyikan perbedaan. Nggak ada tuh bohong-bohong atau takiyah, sehingga menambahkan keaslian historisnya. Demikian penjelasan dari Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati.